Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini qabla duhur pada hari Senin 3 Juni 2024 bertepatan dengan malam ke-26 dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah indak hatta fi Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab Al-Hadi Asyr, bab yang ke-10, di mana berkata penulis, An-nisa'u yurinallaha fil jannah, bahwa para perempuan pun melihat Allah di surga. Maka permasalahan yang kita bahas di sini tentang permasalahan apakah Allah dilihat oleh para perempuan dari kaum muslimin, dikarenakan di dalam hadis yang kita baca mulai dari Anas dan Hudzaifah di bab yang lalu, di bab yang ke-10, bahwa kaum muslimin melihat Allah di surga, kemudian mereka datang ke rumah-rumah mereka, dan istri-istri mereka mengatakan bahwa kalian bertambah baik, berbeda antara kalian waktu keluar dan kalian setelah datang kembali, setelah bertemu dengan Allah di yaumil mazid. Maka di sini yang jadi permasalahan, apakah para perempuan itu juga melihat Allah, atau hanya melihat Allah itu untuk para laki-laki saja? Maka di sini di bab yang ke-11 penulis membuat bab An-nisa'u yurinallaha fil jannah, bahwa para perempuan pun melihat Allah di surga. Lalu mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Maka dari ayat Al-Quran Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im alal araiki yang durun, bahwa sungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik itu di dunia dulu berbuat kebaikan, beriman dan beramal soleh, alal araiki yang durun, maka dia itu di atas telekan-telekan dan ranjang-ranjang mereka yang durun, melihat kepada Allah. Dan juga di dalam ayat ini menjadi pendalilan dari Al-Quran bahwa para perempuan di surga masuk kepada keumuman ayat tentang melihat Allah, bahwa mereka semuanya juga melihat Allah. Maka mana wajah pendalilan dhamir pada alal araiki yang durun? Maknanya bahwa laki-laki dan perempuan
dari kenikmatan Allah, maka mereka bertelekan dan memandang kepada wajah Allah Jalla wa'ala. Karena kalimat yang durun i'rabnya fi'lun mudhari' wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu hum, maka waw di sini dalam keadaan hum. Maka di sini dhamir hum adalah dhamir jama' untuk ad-dzukur al-ghaibin, dan dimutlakan juga untuk para perempuan. Maka an-nadhar kepada Allah di surga am, di dalam ayat ini kepada laki-laki dan kepada perempuan semuanya melihat Allah. Dan begitu pun di dalam syariah dimutlakan lafaz-lafaz bersifat umum yang mana khitabnya untuk laki-laki namun juga untuk perempuan, seperti permasalahan shalah dan permasalahan zakah. Diwajibkan bagi laki-laki membayar zakat dan perempuan juga, dan diwajibkan laki-laki untuk melaksanakan salat berjamaah dan juga perempuan, dan khitabnya untuk laki-laki namun juga untuk perempuan melaksanakan salat dan melaksanakan membayar zakat. Maka lihat lafadznya di Al-Quran, mada qala rabbuna wa aqimus shalah. Maka aqimu di sini fi'lun amr dan takdirnya antum, untuk laki-laki. Namun apakah praktiknya hanya laki-laki? Jawabnya tidak, perempuan juga. Maka wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan bayarlah zakat-zakat kalian. Dan di sini syahidnya domir atu adalah domir untuk laki-laki. Maka bayarlah zakat untuk laki-laki, namun prakteknya untuk perempuan pun sama. Karena rukun Islam masuk untuk laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dengan fi'lun amr domirnya antum, dan juga membayar zakat dan melaksanakan salat wa aqimu dengan domir antum, namun pada hakikatnya keduanya laki-laki dan perempuan sama dengan khitab laki-laki. Maka ini di dalam syariah. Dan begitu pun di dalam permasalahan puasa dari rukun Islam juga, as-shalah, as-siyam, az-zakah, semuanya juga dalam keadaan diperintah dengan lafaz untuk laki-laki. Seperti Allah berfirman, fahaman syahida minkumus syahra, faman syahida minkum. Maka jika di antara kalian laki-laki mendapati bulan Ramadan, falyasumhu, jika tidak dalam keadaan sakit dan tidak dalam keadaan safar, agar berpuasa. Maka di sini khitab untuk melaksanakan kewajiban terutama rukun Islam, semua khitabnya dalam keadaan zukur, dalam keadaan khitabnya untuk laki-laki, namun semuanya juga masuk kepada perempuan. Dan begitu pun dari rukun Islam seperti haji juga, Allah berfirman di Al-Quran, ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju. Maka kalimat qad faradallahu alaikum al-hajja, alaikum untuk laki-laki, kepada kalian, fahajju, dan hajju fi'lun amr domirnya antum, maka kalian berhajilah. Semuanya khitabnya kepada laki-laki, namun apakah tidak diwajibkan untuk wanita? Jawabnya diwajibkan juga untuk wanita. Maka kesimpulannya di dalam syariah banyak perintah dari domir-domir menggunakan fi'lun amr kepada laki-laki, dan juga perempuan masuk kepadanya dari kewajiban. Maka di sini arkanul Islam dari haji dan sholat
dan zakah dan puasa semuanya wajib bagi seluruh laki-laki dan perempuan, namun khitabnya dengan khitab sebagai laki-laki dan perempuan masuk kepadanya. Maka begitupun di dalam permasalahan melihat Allah. Banyak dari adillah yang menyebutkan di dalam Al-Quran seperti tadi disebutkan alal araiki yang durun. Maka mereka penduduk surga bertelekan melihat wajah Allah, dohirnya, khitabnya untuk laki-laki. Domir goib hum yang durun. Kalau perempuan yang durna. Namun untuk laki-laki yang durun maka di sini bersifat umum. Dan ini pendalilan dari Al-Quran yang bersifat umum. Dan juga pendalilan yang kedua, penulis memasukkan hadis yang bersifat umum juga. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini terdahulu di bab yang kedua. Dan di bab yang kedua telah terdahulu dari hadis Muslim. Maka sekarang kita baca wajah pendalilannya. Qala Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullah, haddatsana Ubaidillah ibnu Maisarah qala haddatsani Abdurrahman ibnu Mahdi haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit al-Bunani an Abdurrahman ibni Abi Layla an Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Sahabatnya Suhaib ibnu Sinan. Berkata Nabi kita, idza dakhala ahlul jannah al jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum. Maka di saat Allah memasukkan seluruh penduduk surga kepada surga, maka mereka hidup dalam penuh kenikmatan. Lalu apa yang Allah katakan kepada mereka? Turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan kenikmatan lain di sana yang lebih besar? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Maka di sini dikatakan oleh penduduk surga dalam keadaan keheranan, apakah di sana masih ada kenikmatan yang lain? Maka wahai Allah, engkau telah memutihkan wajah kami dan engkau telah memasukkan kami kepada surgamu dan menyelamatkan kami dari api neraka. Maka kenikmatan apa lagi yang akan engkau berikan? Qala fayakshiful hijaba fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim azza wajal. Maka kemudian Allah membukakan hijab antara dirinya dengan kaum muslimin di surga. Maka di saat mereka melihat wajah Allah, tidak ada yang pernah mereka rasakan dari kenikmatan di surga yang paling baik dari melihat wajah Allah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Yazid ibnu Harun an Hammad ibni Salamah, dengan sanad ini wazada. Kemudian Nabi membaca ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Maka ayat ini ditafsirkan lilladina ahsanul husna wa ziyadah dengan hadis Suhaib, bahwa ziyadah di sini maknanya melihat wajah Allah. Karena Allah mengatakan hal azidukum syai'an, maukah aku menambahkan kepada kalian tambahan? Maka dijawab dengan perkara-perkara yang intinya mereka kaget. Apakah masih ada lagi tambahan? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga. Maka di saat ditampakkan wajah Allah, barulah mereka menyadari melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling besar di surga. Maka di hadis ini, dan juga penulis memasukkan hadis yang berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Abdul Aziz ibni Abdus Samad an Abi Imran an Abi Bakar ibni Abdullah ibni Qais an abihi. Siapa saudara sahabatnya? Hadis ini Abdullah ibnu Qais ayah Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma baina al-qaum wa baina an yangduru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adnin. Maka hadis ini telah terdahulu di bab ke-10 yang kita baca. Maka hadis yang pertama dan hadis yang kedua di sini telah kita lewati. Hadis yang pertama telah kita lewati di hadis nomor 18, telah terulang. Dan hadis yang kedua telah terulang di hadis nomor 25. Lalu kenapa penulis memasukkan dua hadis ini? Bismillah. Karena di dalamnya terdapat riwayat bersifat umum, yang mana di sini masuk kepadanya laki-laki dan perempuan. Maka lafaz yang pertama di hadis Suhaib ibnu Sinan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Dan juga di hadis yang kedua, an yangduru ila rabbihim. Maka dua lafaz ini syahid di dalam dua hadis. Maka lafaz ila rabbihim domir al-jama' al-madhkur al-ghaibin wa ya umul nisa an yangduru ila rabbihim minan nadhar ila rabbihim, melihat kepada Rabb mereka. Maka ini semuanya domir untuk laki-laki him, domir ghaib untuk laki-laki jamak, namun dipakai juga untuk perempuan. Maka mereka akan melihat Allah. Maka di saat penduduk surga masuk kepada surga, mereka laki-laki dan perempuan. Dan di saat Allah mengatakan kepada mereka, maukah aku berikan tambahan? Maka dijawab oleh mereka, laki-laki dan perempuan. Engkau telah memutihkan wajah kami, telah menyelamatkan kami dari api neraka, telah memasukkan kami kepada surga. Dijawab oleh laki-laki dan perempuan semuanya. Maka di sini domir azidukum dan domir ila rabbihim, maka semuanya untuk laki-laki dan perempuan, meskipun khitabnya untuk laki-laki namun dipakai juga untuk perempuan. Dan begitupun di dalam hadis yang berikutnya keempat, qala Daruqutni rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Salman ibnul Hasan, haddatsana Muhammad bin Utsman bin Muhammad, haddatsana Marwan bin Ja'far, haddatsana Nafi' ibnul Hasan maula Bani Hashim, haddatsana Atha ibni Abi Maimunah an Anas ibni Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah idza kana yaumal qiyamah ra'al mu'minuna rabbahum azza wa jal fa ahdatsahum ahdan bin nadhar ilaihi azza wa jal fi kulli jumu'ah wa yarahul mu'minat yaumal fitr wa yauman nahr. Maka di sini hadis dengan lafaz yang lebih jelas disebutkan wa yarahul mu'minat. Maka di sini wajah pendalilannya. Maka di dalam hadis ini disebutkan dengan gamblang bi annahunna yurinallaha fi mithlil ayyamil a'yad. Maka artinya dari Anas ibnu Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat hari kiamat kelompok kaum mukminin akan melihat Allah, yang mana di antara mereka terjadi kesepakatan melihat kepada wajah Allah di hari Jumat. Wa yarahul mu'minat, syahidnya, dan kaum mukminat, para perempuan dari muslimin dan mukminat akan melihat Allah yaumal fitr wa yauman nahr, di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Maka hadis ini mahaluh dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari jalan yang telah kami sebutkan dari Anas ibnu Malik. Maka di sini Ahmad ibnu Sulaiman ibnul Hasan, gurunya Ad-Daruqutni, huwa Abu Bakar Ahmad ibnu Salman
dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kana saduqan arifan. Maka di sini dia rawi yang saduq hasanul hadis. Jama'al musnad wa sanafa fi sunan kitaban kabiran. Maka dia menulis kitab-kitab yang banyak dari penulis kitab. Kemudian meriwayatkan dari gurunya, haddatsana Muhammad bin Utsman bin Muhammad. Maka dia Muhammad ibnu Utsman ibnu Abi Syaibah, dan dia juga saduq hasanul hadis. Berkata Imam Ibnu Adi, la ba'sa bihi wa lam ara lahu hadisan munkara. Maka kalimat la ba'sa bihi maknanya dia rawi yang hasan, rawi yang saduq hasanul hadis. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi lahu tarikh kabir wa lahu ma'rifatun wa fahmun. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi pun memujinya dan berkata, Saleh ibnu Muhammad Jazrah siqatun. Kemudian haddatsana Marwan bin Ja'far. Maka Marwan ibnu Ja'far dia adalah Abu Umar As-Samri. Maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Berkata Abu Hatim saduq salihul hadis di Jarh wa Ta'dil. Maka semua rawi-rawinya di sini telah kita ketahui kecuali Nafi' Abul Hasan Maula Bani Hashim, lam ajid tarjimatahul an. Kita tidak bisa mendapatinya sekarang. Hadatsana Atha ibnu Abi Maimunah, yang mana dia adalah Abu Mu'ad Al-Basri, hidup di tabaqah yang keempat, tabaqah as-sughra minat tabi'in, seperti Sabit Al-Bunani, Az-Zuhri, Abu Zubair, Qatadah, dan dia rawi yang thiqah. Di saat ditanya Abu Zur'ah tentang Atha ibnu Abi Maimun dikatakan thiqah. Dan begitu pun ucapan Yahya ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Maka di sini hadis ini dikatakan oleh penulis hasan, ay hasan li ghairi. Bukan hasan li dzati. Kenapa hasan li ghairi? Dikarenakan sanad ini ada rawi Nafi' Abul Hasan Maula Bani Hashim yang tidak diketahui. Namun telah datang mutaba'ah dikeluarkan oleh Ibnu Muflih Al-Lahmi dari jalan yang lain yang marfu sebagai mutaba'ah dari rawi yang majhul tadi. Haddatsana Al-Haytham Ibnu Sahl, haddatsana Abu Muawiyah Ad-Dharir, haddatsana Atha ibni Abi Maimunah marfu'an. Lafadznya seperti tadi. Idza kana yaumul qiyamah ra'al mu'minun rabbahum fa akramahum binadhar ilaihi fi kulli jum'ah huwa yaumul mazid wa yarahul mu'minat yaumal fitr wa yauman nahar. Maka di hadis mutaba'ah ini sama disebutkan bahwa Allah memberikan di hari Jumat kemuliaan kepada penduduk surga untuk melihat Allah, dan al-mu'minat akan melihat Allah di dua Id, Yaumul Fitr dan Yaumun Nahar. Maka di sini hadisnya Abu Muawiyah Ad-Dharir, dia adalah Muhammad ibnu Khazim, disikohkan oleh para ulama, dan dia mutaba'ah untuk Nafi' Abil Hasan. Maka di dalam matan tadi dari Ad-Daruqutni ada mutaba'ah dari Nafi' Ibnul Hasan atau Nafi' Abil Hasan yang kita tidak mengetahuinya. Maka di sini ada mutaba'ah dengan Abu Muawiyah Ad-Dharir. Maka meskipun Abu Muawiyah Ad-Dharir dia thiqah, bisa dijadikan mutaba'ah, namun Al-Haytham yang mana dia Al-Haytham Ibnu Sahl, muridnya Abu Muawiyah Ad-Dharir, di sini dhaif. Maka dari dua jalan yang dhaif ini saling menguatkan kepada derajat Al-Hasan li ghairi. Wallahu a'lam. Maka di sini beristimbat penulis tentang permasalahan apakah perempuan akan melihat Allah
beristimbat dengan Al-Quran yang bersifat umum, dari pendalilan umum, alal araiki yang durun, bahwa mereka akan melihat Robnya, bersifat umum. Dan juga di hadis-hadis seperti hadis Suhaib ibnu Sinan, bahwa semuanya penduduk surga melihat ila rabbihim, kepada Rob mereka. Dan juga di dalam hadis yang lain yang telah kita lewati di hadis Al-Bukhari juga, bahwa penduduk surga akan melihat Allah di Jannati Adnin, dan semuanya melihat kepada wajah Allah yang ada padanya kibriya ila rida'il kibr ala wajhihi. Maka di sini pun bersifat umum. An yang duru ila rabbihim, mereka akan melihat kepada wajah-wajah, kepada wajah Allah. Maka di sini pendalilan bersifat umum. Kemudian setelah itu mengkerucut, penulis memberikan dalil secara khusus bahwa para perempuan pun melihat Allah, meskipun disebutkan di hari Id Al-Fitr dan Idul Adha. Dan ini lafadznya jelas, wa yarahul mu'minat, dengan jamak muannats as-salim. Maka di sini menjadi pendalilan jelas bahwa an-nisa yurinallaha fil jannah, bahwa para perempuan melihat Allah di surga. Bukan hanya laki-laki saja yang melihat, tetapi perempuan juga. Maka hadis ini tadi telah kita takhrij, datang dari dua jalan, dan dua jalan itu semuanya tidak lekang dari kedhaifan. Maka bisa naik kepada derajat hasan li ghairih dari dua jalan tadi yang ada di matan, sanadnya dhaif, dan yang kami sebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam keadaan rawi yang ataupun sanad yang dhaif juga. Maka saling menguatkan menjadi hasan li ghairi. Maka selesai pembahasan tentang permasalahan bab yang ke-11 ini, yang mana dari pendalilan yang penulis sebutkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang bersifat umum, di mana di situ disebutkan dengan domir-domir yang mudzakkar, yang duruna alal araiki yang durun, domir mudzakkar. Dan juga di hadis Suhaib ibnu Sinan, ila rabbihim, melihat kepada Rob mereka. Semuanya bersifat umum, namun kita katakan bahwa di dalam syariat Islam, pendalilan-pendalilan di Al-Quran tentang kewajiban rukun Islam yang wajib harus dilakukan oleh laki-laki perempuan, datang dengan khitab untuk laki-laki. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka semuanya filun amr untuk laki-laki. Dan juga fahajju, bahwa Allah telah faradallahu alaikum al-hajja fahajju. Maka alaikum, atas kamu, dengan khitab laki-laki. Fahajju dengan fi'lun amr, laki-laki. Maka di sini kita katakan, begitupun puasa disebutkan kutiba alaikum asyam. Dan juga faman syahida minkumu asyahra. Semuanya domir minkum, minkum, alaikum. Semuanya khitab kepada laki-laki, namun di syariah harus juga perempuan untuk melaksanakan kewajiban ini. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa al-khitab di Al-Quran berbicara kepada laki-laki, namun perempuan pun masuk ke dalamnya. Dan disinilah beristidlal penulis di Al-Quran alal araiki yang durun, dan juga di dalam hadis-hadis tadi. Kemudian ditambah lagi dengan hadis yang spesifik, memberikan lafaz untuk perempuan dengan lafaz yarawna al-mu'minatu. Maka perempuan-perempuan akan melihat, yarawna al-mu'minatu, para perempuan-perempuan akan melihat Allah di hari Idul Adha dan Idul Fitr. Dan kita tutup pelajaran yang ke-11 ini dengan permasalahan
Jika dikatakan kepada kita, bagaimana prakteknya dengan hadis Anas? Di mana di hadis Anas yang telah kita baca di bab yang ke-10, bahwa di jannah itu lasukon, akan ada suk, pasar, ya'tunaha kullu jum'ah, yang mana pada hari Jumat akan didatangi, dan didatangi Allah mengutus arih, yakni angin yang sepoi-sepoi, yang mana angin itu fatahussu fi juyubihim fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Maka angin itu meniup kepada kaum muslimin yang datang ke pasar di hari Jumat, maka akan bertambah tampan dan bertambah bagus. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Maka penduduk perempuan yang ada di rumah, di saat suaminya datang, maka mereka mengatakan bertambah tampan dan bertambah muda dan seterusnya. Fayaquluna lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Maka begitupun dikatakan oleh para laki-laki di saat menemui istri-istri mereka, maka mereka pun dalam keadaan bertambah cantik dan bertambah muda dan bertambah apa saja yang baik. Maka bagaimana di sini menjamak hadis ini dengan hadis yang tadi? Kita katakan bahwa laki-laki dan perempuan melihat Allah, namun di sini jelas bahwa mereka tinggal di rumah. Fahim? Mereka tinggal di rumah dan mereka melihat suaminya pulang lebih baik daripada suaminya di saat keluar. Al-jawab, maka jawabannya, hadal hadis akhrajahu Muslim fala iskal fi hadal hadis. Li'anna fi qawlihi fayaquluna wa antum wallah laqad azdadtum ba'dana husnan wa jamala. Maka telah datang lafaz bahwa kalian pun wahai para perempuan, kami mendapati kalian di saat para laki-laki masuk ke rumahnya dalam keadaan ziyadah husnan wa jamal. Ada tambahan menjadi lebih cantik dan menjadi lebih baik. Maka ini menunjukkan bahwa an-nisa begitupun dohirnya. Mereka melihat Allah. Sehingga di hadis disebutkan, di hadis Muslim ini, kalian pun wahai para perempuan bertambah cantik dan bertambah demikian dan demikian. Lau ma kharajna min ghurafihin wallahi qadirun ala dalik fala yu'aridu hadal hadis bil ahadits as-sabiqah allati ta'ti bisiyaqil umum walhamdulillah. Maka di sini menunjukkan bahwa mereka para perempuan bertambah cantik seperti para laki-laki yang pergi ke pasar. Maka di sini tidak menafikan apa? Bahwa Allah menampakkan diri pada mereka, iya apa tidak? Bisa jadi di saat hadis itu menceritakan laki-laki pada pergi ke pasar seperti di hadis Anas, mereka akan pergi ke pasar dan bertemu dengan Allah dan diutus angin-angin. Maka para perempuan pun seperti itu. Meskipun di dalam hadis ini tidak disebutkan, namun bekasnya apa? Di saat para laki-laki dikatakan oleh istri-istri mereka, kalian keluar dari rumah dalam keadaan tidak begitu demikian, sekarang bertambah ketampanan kalian. Maka dikatakan oleh para suami, dan kami pun sekarang melihat kalian bertambah cantik dan seterusnya, menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala mampu juga memberikan kepada mereka. Meskipun di dalam khobar ini mereka di rumah, bisa jadi mereka bertemu dengan Allah di rumah-rumah mereka, dan ini perkara yang tidak sulit untuk Allah. Fahimtum? Sehingga kita jamak hadis Anas dengan hadis-hadis yang lampau, bahwa di hadis Anas disebutkan para ibu-ibu bertambah cantik dan sebagainya, maka dikarenakan bisa jadi bertemu dengan Allah meskipun di kamar mereka, meskipun di rumah mereka.
karena asal dari perempuan misalnya tidak bertemu dengan laki-laki yang lain, maka bisa jadi Allah menampakkan diri kepada mereka di kamar-kamar mereka, dan ini bukan perkara yang susah bagi Allah. Bagi seluruh penduduk surga para perempuan di kamar-kamar mereka, dan Allah menemui satu-satu dari mereka. Mudah untuk Allah apa tidak? Mudah, sehingga tidak ada masalah. Maka kesimpulannya, pertanyaan apakah para perempuan melihat Allah? Jawabnya na'am. Mereka melihat Allah Jalla wa'ala. Dan para perempuan pun telah datang hadis yang hasan li ghairi, bahwa Allah Jalla wa'ala akan dilihat oleh para perempuan di hari Id, Idul Fitr dan Idul Adha, hari yang agung. Dan di sini dohirnya meskipun bukan hari Jum'ah. Maka bisa kita simpulkan dari hadis-hadis yang telah kita baca, bismillah, bahwa di surga Allah memberikan anugerah kepada penduduk surga hari yang ditunggu-tunggu, hari Jum'ah. Seperti kita di sini hari Jumat libur, dan kami dulu waktu di Damaj menjadikan memang hari Jumat hari yang paling bahagia. Kadang-kadang kita lupa hari karena sibuk belajar. Di saat sholat fajar, maka Syekh Ahmad Al-Busabi, imamnya Syekh Muqbil, membaca Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Senang, oh hari Jumat libur, seperti itu. Maka hari Jumat Allah jadikan di dunia hari libur, hari yang penuh kebahagiaan. Maka begitupun hari Jumat di hari akhirah dijadikan hari kebahagiaan, di mana kaum muslimin akan bertemu dengan Allah dan akan melihat wajah Allah. Sehingga hari Jumat, hari yang agung, dinamakan Yaumul Mazid seperti hadis Hudzaifah dan hadis Anas yang telah terdahulu. Maka di situ laki-laki semua dohirnya melihat Allah. Bakia perempuan, mana perempuan? Dohirnya perempuan bisa jadi di rumahnya dan dia melihat Allah. Dengan dalil apa? Bahwa kaum muslimin di saat pulang, istri-istri mereka mengatakan, "Bang, tambah tampan bang, bang tambah maco." Maka demikian, dan anti pun tambah cantik. Maka di sini bisa jadi Allah menemui mereka di kamar-kamar mereka. Apakah sulit bagi Allah menemui semua istri-istri penduduk surga? Seperti dulu di dunia, maksudnya sekarang ini. Allah mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini, yang masih hidup, baik di benua Amerika, di benua Eropa, di benua Australia, semuanya diketahui. Maka begitupun di surga, lebih sedikit penduduk surga dibanding dunia yang bertahun-tahun bertambah dan bertambah. Wallahu a'lam. Al-muhim, masalah sedikit atau tidak itu mudah bagi Allah. Yang jelas di sini menjamak dari hadis-hadis yang ada, maka para perempuan pun dohirnya melihat Allah sesuai keumuman adillah. Dan juga telah datang hadis yang sharih bahwa an-nisa al-mu'minatu akan melihat Allah di hari Id. Dan hari Id tidak mesti hari Jumat, wallahu a'lam. Atau mungkin nanti akan dijadikan hari Id khusus hari Jumat, kita tidak tahu. Yang jelas nas datang hari Idul Adha dan Idul Fitr, datang nas perempuan-perempuan melihat Allah. Jadi kesimpulannya hari Id dohirnya sama seperti Id di dunia. Kita membawa istri-istri kita untuk bertemu dengan Allah, sehingga mereka bertemu dengan Allah di hari Id seperti kita melaksanakan sholat Id. Namun Jumat diwajibkan hanya untuk laki-laki, maka para laki-laki yang bertemu dengan Allah dan para perempuan di rumah menutup diri-diri mereka dari laki-laki yang lain, dan Allah menampakkan kepada mereka di rumah, dan mereka bertambah dengan melihat wajah Allah dari kecantikan dan sebagainya. Maka inilah dari kesimpulan bab yang ke-11. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita dari orang-orang yang melihat Allah di surga. Qulu amin.
Karena ini adalah kenikmatan puncak prima. Maka melihat Allah di surga, kenikmatan yang puncak prima, maka betapa bodohnya kelompok ahlul bid'ah, kelompok Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidah, dan Khawarij. Mereka mengatakan kaum muslimin tidak melihat Allah di hari kiamat, tidak di surga, tidak di arasatil kiamah. Maka mereka bahlul, tidak bisa melihat Allah, menafikan dirinya tidak melihat Allah. Maka kita malah berharap, ya Rabb bisa melihat wajahmu. Mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Mereka menafikan kenikmatan ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa menyindir mereka dari kebodohan mereka. Mereka menafikan dirinya untuk melihat kenikmatan yang paling nikmat di surga, melihat Allah. Maka al-jaza min jinsil amal. Maka karena hasil perbuatan mereka menyebarkan kebid'ahan, kita tidak melihat Allah, akhirnya mereka bisa diharamkan. Maka kelompok ahlul bid'ah bisa masuk api neraka bagaikan dosa-dosa besar. Mungkin sementara mereka tidak bisa melihat Allah, kemudian setelah diberikan syafaat, maka mereka bisa masuk kepada surga kembali dan bisa melihat Allah. Al-muhim, kenikmatan yang besar ini ditolak oleh mereka kelompok ahlul bid'ah. Adapun ahlu sunnah mengharapkan bisa melihat Allah, mereka malah menafikan. Bukannya berharap, malah menafikan. Kita tidak akan pernah melihat Allah. Kalau kita malah berdoa, ya Rabb, syauqun ila liqa'ik wa nadhar ila wajhik, aku rindu dan jadikan untuk bisa melihat wajahmu. Maka mereka menafikan akidah ini. Kaum muslimun tidak akan pernah melihat Allah baik di surga ataupun di arasatil kiamah. Maka inilah yang bisa